Selamat datang adik-adik. Sebelumnya ini adalah sosialisasi untuk digitalisasi telaah etik protokol penelitian dari yang sebelumnya menggunakan cara manual, kemudian akan secara perlahan berpindah ke digitalisasi. Untuk itu perlu sosialisasi tahapan-tahapan penggunaan aplikasi Digitab, yaitu kepanjangannya digitalisasi telaah etik protokol penelitian. Baik, cara yang pertama yaitu adik-adik akan buka Digitab di Google. Baik, setelah terbuka, adik-adik bisa pilih yang paling atas ya, Digitab. Kemudian setelah masuk itu nanti akan seperti ini penampilannya. Baik, selanjutnya setelah dibaca, di-scroll sampai ke bawah, nanti ada 3 menu di sini. Ada KIP, penelaah, dan pengusul. Jadi adik-adik itu akan login sebagai pengusul. Sedangkan KIP itu sendiri yaitu Komite Etik Penelitian, yaitu adalah suatu tim yang berada di Fakultas Kedokteran. Kemudian penelaah itu yaitu tim reviewer dari etik penelitian kita yang selama ini membantu adik-adik untuk menelaah protokol adik-adik yang sudah masuk, dan adik-adik sendiri akan masuk sebagai pengusul. Ya, jadi peneliti yang mengusulkan protokol untuk ditelaah oleh KIP pilihan. Kemudian adik-adik akan login, tapi sebelum login registrasi terlebih dahulu sebagai pengusul. Diklik tombolnya. Kemudian ini dibaca dulu petunjuk registrasi pengusul, silahkan bisa dibaca secara saksama. Kemudian di scroll, diisi secara lengkap, ini sebagai contoh, ya. Kemudian email, password, jangan lupa nomor telepon, ya. Semuanya harus diisi data diri secara lengkap. Dari jenis kelamin, kewarganegaraan, yaitu statusnya, apakah pengusul ini berasal dari dosen atau dari mahasiswa, jadi diisi. Kemudian tidak lupa untuk yang dosen, kita perlu upload kartu pengenal dosen, sedangkan untuk mahasiswa kita perlu mengupload kartu pengenal mahasiswa. Kemudian kita pilih lembaganya, yaitu kita ada FK Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Jadi kita memang sudah terdaftar dan kita merupakan pendidikan negeri ya. Pendidikan negeri ataupun swasta. Jadi kita memilih pendidikan negeri atau swasta. Kemudian jangan lupa memasukkan NIK. Pasti adik-adik semua sudah memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan atau yang ada di KTP. Baik, selanjutnya jangan lupa juga mengisi NIM, alamat. Jadi ini identitas adik-adik harus diisi secara lengkap. Jangan lupa alamat harus diisi sesuai KTP. Kemudian pilih provinsi mana, misalnya kita Nusa Tenggara Barat, kabupatennya silahkan dipilih Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, ataupun Lombok Timur, dan kode posnya harus disesuaikan dengan kabupaten tempat adik tinggal. Baik, selanjutnya adik-adik bisa masuk ke alamat email masing-masing. Di situ akan masuk balasan dari Digitab. Kemudian diklik untuk memverifikasi registrasi pengusul Digitab. Contohnya di sini atas nama Kurniawan. Ikuti klik di sini. Setelah itu nanti akan ada balasan aktivasi berhasil, aktivasi akun pengusul, kemudian adik-adik memasukkan alamat email dan password untuk login. Baik, inilah email dan password sudah dimasukkan dan siap-siap login. Baik, login sudah berhasil. Baik, ini tampilan dashboard setelah adik-adik berhasil login menggunakan akun email dan password. Kemudian di sini ada status protokolnya, ada 4 yang sudah diusulkan.
dengan 1 yang sudah exempted atau layak etik, 0 yang full board, 0 yang tidak layak etik, dan 0 yang sedang ditelak. Ya, adik-adik bisa scroll kemudian ke bawah. Di sini akan terlihat usulan terakhir Anda dengan judul penelitian Ki, A, dan hubungan KEP dan sebagainya. Kemudian tanggal diajukan juga akan muncul dan status pengajuannya juga akan muncul ya. Contohnya judul Ki, yaitu statusnya sedang menunggu pembayaran. Ya. Kemudian ada yang sebagai draft, yaitu judul A. Dan yang terakhir, judul paling bawahnya, yaitu hubungan KIP dan sebagainya, sudah lolos SLE, jadi bisa di-download surat layak etiknya. Kemudian kita klik tombol protokol, pilih menu tambah protokol, untuk adik-adik yang ingin mengusulkan protokol yang baru. Jangan lupa diisi asal institusi, kemudian dipilih jenjangnya, kemudian selanjutnya di sini ada menu navigasi, ada inisiasi, pengisian protokol, upload dokumen, self-assessment, dan pembayaran. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus adik-adik lewati. Ini di tahap inisiasi, adik-adik isi dulu secara lengkap. Jenjangnya apa, S1 misalnya, kemudian diisi judul penelitiannya secara lengkap menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian ditranslate menggunakan juga bahasa Inggris. Baik, setelah mengisi judul penelitian, adik-adik bisa scroll ke bawah, kemudian memilih jenis penelitiannya. Apakah jenis penelitiannya observasional, ataupun intervensi atau eksperimental. Jadi nanti dipilih-pilih ya. Disesuaikan dengan penelitian adik-adik. Misalnya kita observasional, kemudian apakah menggunakan data kuesioner, data sekunder, data online, ataupun data spesimen. Misal adik-adik masih bingung tentang observasional, adik-adik bisa membaca tentang penelitian observasional yang sudah disediakan di akun Digitab, di aplikasi Digitab. Kemudian sumber dananya apakah mandiri, apakah sponsorship, apakah hibah. Hibah pun ada berbagai macam, ya, ada hibah penelitian pemula, kerjasama, dasar, terapan unggul, dan kedai reka. Misal adik-adik sebagai mahasiswa kita memilih sumber dananya mandiri, kemudian pilih KEP. Nah, ini yang penting-penting ya adik-adik. Jadi adik-adik harus memastikan memilih komite etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar ya. Jadi namanya Komite Etik FK Unizar. Jadi di sini untuk pemilihan KEP, adik-adik wajib memilih Komite Etik FK Unizar. Kemudian apabila adik-adik melakukan penelitian ini tidak sendiri, adik-adik bisa menambah anggota peneliti. Ya, tinggal diisi di anggota peneliti kemudian ditambahkan. Misalnya ada dosen juga yang ikut terlibat, misalnya ada dosen 1 ya, ada dosen 2, itu bisa diisi. Kemudian kita simpan dan lanjutkan. Baik, setelah mengisi dari inisiasi, kita lanjut ke klik navigasi sebelah kanan untuk pengisian protokol. Pada menu pengisian protokol observasi, pertama pada butir A, adik-adik akan membuat ringkasan atau resume usulan penelitian, di mana ringkasan ini akan berisi dari 300 sampai 500 kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah difahami oleh awam, bukan dokter atau profesi. Karena pada nantinya, aplikasi Digitab ini yang menelaah itu bukan hanya dosen, tetapi kita akan melibatkan orang awam untuk melihat sudut pandang dari orang umum terhadap penelitian adik-adik. Kemudian
Membuat ringkasan juga berisi poin-poin penting, yaitu apa yang harus dilakukan, manfaatnya, menjelaskan penelitian melibatkan atau mengikutsertakan manusia, ya, menjelaskan alasan, tujuan, dan pertanyaan atau hipotesis, populasi penelitian, metode, konteks, dan justifikasi penelitian. Apakah subjek penelitian berpotensi menjadi rentan atau memang termasuk kelompok rentan? Dan apa justifikasi menggunakan kelompok rentan? Serta apa implikasinya? Nanti adik-adik bisa baca. Serta yang poin pentingnya adalah jelaskan apakah informed consent diperlukan atau dibebaskan. Kemudian diuraikan juga tentang potensi atau adanya isu etik yang kemungkinan akan ditemukan, menjelaskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian ini. Jadi adik-adik sebenarnya apa yang tertuang di sini sebenarnya sudah ada di proposal penelitian adik-adik. Hanya saja dirubah menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian pada butir B, pertimbangan etik, standar dan panduan, dan uraian potensi isu etik yang mungkin dihadapi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan atau tujuan penelitian dan desain, metode sesuai dengan kerangka etik dan peraturan, antara lain mencakup justifikasi. Di sini butir-butirnya sudah tertuang, memberikan penjelasan menyeluruh tentang resiko dan manfaat bagi peserta. Harus disertakan bagaimana menangani kebutuhan atau pertimbangan khusus terhadap subjek. Jelaskan bagaimana metode pengumpulan datanya. Menjelaskan bagaimana protokol tersebut sejalan dengan undang-undang atau persyaratan yang relevan untuk mendapatkan persetujuan melakukan studi di lokasi yang diusulkan. Dan yang terakhir, menguraikan pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini, baik selama maupun setelah berakhir, dan bagaimana cara menanganinya merujuk 3 prinsip, 7 standar, dan 25 butir pedoman etik penelitian. Jadi pada butir B ini, pertimbangan etik atau standar dan panduan dan uraian potensi atau isu etik yang mungkin dihadapi, diisi sesuai dengan uraian di atas. Kemudian pada butir C, rasional atau kerangka teoritis, konsep dasar pertimbangan atau justifikasi. Uraikan tujuan, yaitu mendeskripsikan kerangka teoritis penelitian, memberikan penjelasan rinci tentang pendekatan yang diusulkan dan mengapa cocok untuk mengatasi kesenjangan yang diuraikan di bagian latar belakang. Sajikan garis besar secara singkat, sistem dan kerangka konsep dari literatur yang diterbitkan untuk membingkai penelitian yang diajukan. Kemudian yang terakhir dapat disajikan baik secara visual maupun tekstual. D. Manfaat sosial keterlibatan komunitas dan kondisi lapangan. Manfaat sosial dan keterlibatan komunitas untuk riset yang dilakukan pada setting sumber daya lemah atau rendah, kontribusi yang dilakukan sponsor untuk capacity building untuk telaah ilmiah dan etik, untuk riset-riset kesehatan dan jaminan bahwa tujuan capacity building adalah agar sesuai nilai dan harapan para partisipan dan komunitas tempat penelitian. Protokol riset atau dokumen yang dikirim ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas dan menunjukkan sumber-sumber yang dialokasikan untuk aktivitas pelibatan tersebut. Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan, kapan dan oleh siapa, serta untuk memastikan bahwa masyarakat dengan jelas terpetakan untuk memudahkan pelibatan mereka selama riset. Untuk memastikan bahwa tujuan riset sesuai kebutuhan masyarakat dan diterima oleh mereka. Bila perlu, masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan protokol atau dokumen ini. Baik, kedua, kondisi lapangan, yaitu berikan gambaran singkat tentang lokasi penelitian, jelaskan informasi ketersediaan fasilitas yang layak untuk keamanan dan ketepatan penelitian, serta menjelaskan informasi demografis atau epidemiologis tentang daerah penelitian. Baik, selanjutnya
Baik, pada butir E akan berisi tentang desain penelitian, metode observasional atau kualitatif, teknik sampling, pengaturan, rekrutmen atau pengumpulan, dan analisis data. Di sini, pada butir ini, adik-adik akan menjelaskan tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan penelitian, asumsi dan variabel penelitian. Kemudian untuk mendeskripsikan desain penelitian, menjelaskan dengan jelas metode pengumpulan data, menguraikan peran yang terlibat dalam pengumpulan data, dan menggambarkan dengan jelas metode analisa data. Contohnya, apakah penelitian ini menggunakan secara online? Apakah penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner? Apakah penelitian ini memanfaatkan data sekunder? Apakah penelitian ini memanfaatkan spesimen atau mixed method, ya, ataupun lainnya? Desain yang sesuai harus dipilih untuk mencerminkan tujuan studi dan kerangka teoritis yang dipilih. Desain yang sesuai mungkin mencakup etnografi, wawancara, kelompok fokus, dokumen, dan sebagainya. Silakan dideskripsikan pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian kita lanjut ke butir F, yaitu metode. Metode pemanfaatan dan pengumpulan data harus dijelaskan secara rinci. Manfaatkan data sekunder. Apakah memanfaatkan data sekunder? Jelaskan apakah telah atau dilakukan deidentifikasi oleh pemilik data, baik itu lembaga rumah sakit, puskesmas atau lainnya, sebelum dirilis atau diperoleh oleh peneliti secara langsung. Jelaskan apakah telah diperoleh persetujuan oleh subjek penelitian, ya, baik itu secara broad informed consent atau informed consent P general. Jelaskan apakah potensi hasil analisis tidak memungkinkan identifikasi ulang peserta. Jelaskan apakah penggunaan data mengakibatkan kerusakan atau kesusahan terhadap subjek. Jelaskan apakah penelitian melibatkan peserta dari salah satu kelompok rentan, melibatkan topik sensitif dan potensi stigmatisasi. Dan menjelaskan apakah penelitian ini akan melibatkan penggunaan metode penipuan, penyamaran, atau pura-pura sebagai pelanggan, penyembunyian informasi tentang tujuan penelitian, atau apapun selain transparansi total atas peran sebagai peneliti. Dan menjelaskan berapa lama data akan disimpan, dan menjelaskan pengamatan siapa dan apa yang diamati. Ya, nanti adik-adik boleh bertanya, nanti juga akan kami jelaskan apa itu kelompok rentan, kemudian apakah maksudnya penyamaran atau pura-pura sebagai pelanggan di sini nanti boleh kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu metode analisa. Metode analisa data dapat berupa analisis isi, metode konstan komparatif, analisis kerangka kerja, analisis fenomenologi, interpretatif, dan sebagainya. Jadi menguraikan protokol ini dengan jelas bagaimana dan oleh siapa data akan dianalisa. Misalnya, ditranskripsikan, berkode, tidak teridentifikasi, disimpan atau ditransfer, diakses atau diarsipkan. Jadi ini adalah bagaimana cara adik-adik menganalisa data. Apakah akan menggunakan coding atau transparansi ya, atau malah datanya akan ditransfer. Kemudian menjelaskan perangkat lunak apapun yang akan digunakan dalam membantu adik-adik dalam menganalisis hasil penelitian. Yang ketiga, rencana analisis. Deskripsikan tentang rencana analisa kualitatif, yaitu statistik. Ya. Baik, selanjutnya kita ke butir G, yaitu pengaturan dan pelaksanaan. Tujuannya untuk menyatakan di mana data akan dikumpulkan, menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan di lokasi tersebut, dan membenarkan pilihan lokasi dan persyaratan khusus apapun. Bisa dijabarkan pada butir G ini. Baik, protokol harus menguraikan pembahasan di mana dan bagaimana mengakses peserta atau subjek, bagaimana pengaturan penelitian sesuai untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian, jika studinya multisenter atau terpusat ataupun tunggal, jika ada persyaratan khusus lokasi untuk menjalankan studi,
Dan pada butir terakhir, sajikan garis besar jika ada jenis kegiatan yang berbeda yang dilakukan di setiap lokasi, misalnya mengidentifikasi atau merekrut, dan apa persyaratan khusus untuk masing-masing. Silahkan itu dituangkan pada butir G. Kemudian selanjutnya kita scroll, kemudian kita akan mengisi butir H, yaitu rekrutmen subjek ataupun rekrutmen sampel, yaitu berisi tujuan, justifikasi, dan kriteria, di mana tujuannya menentukan populasi atau sampel penelitian. Kemudian justifikasinya bisa bila termasuk kelompok rentan, jelaskan alasan melibatkan anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan, atau kelompok rentan lainnya, serta langkah-langkah bagaimana meminimalkan bila terjadi resiko lebih dari minimal. Kemudian menguraikan bagaimana peserta dipilih, misalnya bertujuan untuk kenyamanan, berurutan, ataupun bola salju. Jadi ini bagaimana cara pengambilan sampel ya. Dan menjelaskan bagaimana pendekatan peserta, misalnya menggunakan tatap muka, telepon, surat, ataupun email. Apakah melalui iklan, pemberitahuan, media sosial. Kemudian kriteria kelayakannya, yaitu uraikan bagaimana bagian ini harus menetapkan definisi yang tepat tentang peserta mana yang memenuhi syarat untuk penelitian ini, yang mendefinisikan kriteria inklusi dan eksklusi. Uraikan pemilihan kriteria dapat mempengaruhi perekrutan dan pengurangan pada studi. Jelaskan kriteria inklusi atau eksklusi harus menentukan populasi yang menjadi tujuan penelitian, misalnya gender, rentang usia, etnis, pengelompokan sosial ekonomi, kondisi klinis, lokasi, dan lain-lainnya. Kemudian pada butir I, yaitu pengambilan sampel, tujuan untuk menjelaskan dan membenarkan detail pengambilan sampel secara jelas dalam volume dan teknik. Yang pertama, apakah berisi bujukan seperti yaitu memberikan insentif pada calon subjek untuk ikut berpartisipasi, baik itu seperti uang, hadiah, layanan gratis, ataupun lain sebagainya. Rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau tentang riset lain tentang topik yang sama yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subjek dalam penelitian. Baik, ini butir pada bujukan atau eksploitasi. Kemudian yang nomor 2, kerahasiaan dan privacy. Jadi kita menguraikan langkah-langkah potensi kerahasiaan data pribadi dan penghormatan privasi orang, termasuk kehati-hatian untuk mencegah bocornya rahasia. Baik itu contohnya seperti hasil tes genetik pada keluarga, kecuali atas izin yang bersangkutan. Menguraikan proses rekrutmen, misalnya seperti tadi yang melalui iklan, serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen. Jelaskan informasi tentang bagaimana kode bila ada untuk identitas subjek dibuat, di mana disimpan, dan kapan, dan bagaimana dan oleh siapa bisa dibuka bila terjadi suatu hal yang menyebabkan identitas ataupun informasi mengenai sampel penelitian itu dibutuhkan. Kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis. Uraikan apakah ada prosedur tentang bagaimana data diperoleh dan disimpan. Jelaskan apakah ada pernyataan yang mengatakan bahwa data studi tidak akan diungkapkan kepada organisasi, dan menguraikan bagaimana cara membuat kode untuk sampel. Ukuran sampel tujuannya yaitu menjelaskan dasar pemikiran di balik besarnya sampel. Tidak selalu memungkinkan untuk memperkirakan ukuran sampel. Misal, jika Anda melanjutkan pengambilan sampel hingga mencapai saturasi, bagian ini harus menjelaskan dan menerangkan bagaimana strategi pengambilan sampel. Ya, jadi di situ
Anda menjawab pertanyaan kah atau mengisi kuesioner ya. Teknik pengambilan sampelnya yaitu tujuannya mendeskripsikan pemilihan peserta atau subjek. Bagian ini harus merinci metode pemilihan yang digunakan, misalnya apakah secara acak ya, kemudian apakah berurutan ya, pengambilan sampel praktis, pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, dan dari mana sampel berasal. Apa alasan strategi pengambilan sampel ini? Dasar pemikirannya harus mencerminkan kerangka metodologis dan teoritis untuk penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor kelima, yaitu pengerahan. Tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana peserta diidentifikasi dan direkrut. Bagian ini harus memberikan rincian proses penyaringan kelayakan peserta untuk proyek termasuk metode untuk mengidentifikasi peserta ataupun sampel yang memenuhi syarat. Baik, nomor 6 yaitu identifikasi sampel. Berikut ini harus dijelaskan dalam protokol siapa yang akan mengidentifikasi peserta dan metode apa yang digunakan. Sumber daya apa yang digunakan, apakah ada peserta yang direkrut melalui pool atau pusat identifikasi subjek atau kelompok. Baik, sampai selanjutnya itu diisi dan dijabarkan pada kolom yang sudah disediakan, termasuk kompensasi ataupun pemberian kompensasi untuk peserta sampel itu juga dijelaskan. Kemudian pada butir J yaitu potensi resiko kejadian yang tidak diharapkan atau KTD dan penanganan komplikasi. Potensi resiko minimal atau lebih dari minimal. Resiko membahayakan orang lain, yaitu subjek primer memberikan informasi tentang orang lain sampai adanya tekanan emosional ya. Ini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Resiko kedua yaitu yang diketahui dari kejadian tidak diinginkan termasuk resiko yang terkait dengan masing-masing rencana penelitian dan terkait dengan selama dan sesudah pelaksanaan penelitian. Kemudian pada butir K yaitu manajemen dan mitigasi resiko. Bertujuan mendeskripsikan analisis resiko ditambah manajemen resiko jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang memiliki implikasi pengamanan. Yaitu sebuah rencana manajemen resikonya kita akan tuang pada butir J ya. Kemudian pada butir L kita percepat karena masih banyak, yaitu pada butir R persetujuan setelah penjelasan atau PSP atau kita sebutnya sering menyebutkan dengan istilah informed consent. Persetujuan yang diinformasikan harus diperoleh sebelum peserta menjalani aktivitas apapun yang secara khusus untuk tujuan studi. Gunakan form PSP yang tersedia, yaitu ada form informed consent. Protokol harus sepenuhnya menjelaskan proses mendapatkan persetujuan yang diinformasikan yang dapat melibatkan dialog dan diskusi antar calon peserta, presentasi materi tertulis misalnya melalui brosur, kesempatan bagi calon peserta untuk mengajukan pertanyaan, penilaian kapasitas, khusus ibu hamil adanya perencanaan untuk memantau kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek, dan lain sebagainya itu kita tuang pada butir ini. Kemudian pada butir M itu yaitu wali, adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak bisa atau mampu memberikan informed consent. Adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak dianggap paham tentang informed consent tapi belum cukup umur. Tertuang di sini ya. Kemudian ringkasan daftar pustaka bisa langsung, yaitu berupa ringkasan hasil studi sebelumnya sesuai topik penelitian termasuk yang belum dipublish, yang diketahui para peneliti dan sponsor, dan informasi penelitian yang sudah dipublikasi termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan bisa diletakkan di sini. Yang terakhir yaitu ada yang selanjutnya yaitu ada komite etik penelitian dan telaah etik. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa studi tersebut akan menerima tinjauan etis dan persetujuan dari badan pengatur yang diperlukan. Protokol harus merujuk pada prinsip standar pedoman etik mutakhir serta menyatakan bahwa sebelum memulai penelitian, peneliti harus memeriksa apakah mereka diminta untuk mendapatkan kelayakan etik dari KIP, termasuk dalamnya ada amandemen, kemudian ada dalam 1 tahun terakhir studi,
akan menyerahkan laporan akhir beserta hasilnya. Jadi komite etik itu sebenarnya juga bertanggung jawab untuk selama berjalannya dan sampai dengan nanti laporan akhir dari penelitian. Kemudian pada butir P yaitu konflik kepentingan, yaitu pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti atau personel lainnya. Jadi ada istilahnya conflict of interest, dan yang key yaitu rencana diseminasi atau publikasi, rencana publikasi hasil pada bidang tertentu seperti misalnya epidemiologi, generik, sosiologi, yang beresiko berlawanan dengan kemaslahatan komunitas, masyarakat, keluarga, etnik tertentu dan meminimalisir resiko terhadap kelompok ini dengan selalu mempertahankan kerahasiaan data selama dan setelah penelitian dan mempublikasi hasil penelitian sedemikian rupa dengan selalu mempertimbangkan martabat dan kemuliaan mereka. Bila hasil riset negatif, memastikan bahwa hasilnya tersedia melalui publikasi atau dengan melaporkan ke otoritas pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya yaitu butir S, komite etik, yaitu pernyataan peneliti utama bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi. Track record atau riwayat usulan review protokol etik sebelumnya dan hasilnya diisi dengan judul dan tanggal penelitian dan hasil review komite etik, pernyataan bahwa tidak terdapat bukti adanya pemalsuan data yang ditandatangani untuk mengambil langkah yang diperlukan. Baik, kemudian kita simpan dan lanjutkan ke unggah dokumen. Kemudian kita dalam upload dokumen yaitu kita pilih edit protokol. Kemudian kita pada menu file kuesioner kita pilih filenya, yaitu ingat di sini maksimal 2 MB. Baik, ini contohnya. Kuesionernya kita upload, kemudian lembar inform consent juga kita upload. Ya, dalam format PDF dan maksimal 2 MB. Kemudian selanjutnya yaitu sertifikat GCP. Itu baik untuk yang sudah pernah melakukan seminar, jika tidak bisa dilewati. Kemudian jangan lupa CV peneliti utama kita upload. Selanjutnya CV anggota peneliti juga kita upload. Jika memiliki International Clinical Trial Registry platform bisa juga di-upload, tapi jika tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ada file daftar tilik ya, yang terakhir. Kita lanjut ke self-assessment. Pada menu self-assessment di sini ada checklist 7 standar dan 25 pedoman sebagai indikator. Jadi yang pertama yaitu nomor 1 nilai sosial. Di sini nanti ada 7 standar. Yang pertama, apakah ada upaya diskriminasi hasil? Disajikan rencana diseminasi hasil secara eksternal termasuk publikasi. Jika ada, iya, kita centang iya, ataupun tidak. Kemudian menghasilkan data atau informasi untuk A. dimanfaatkan bagi pengambilan keputusan, B. potensi penelitian lanjutan, dan C. memberikan kontribusi promosi kesehatan. Jika iya, kita centang iya. Jika tidak, tidak. Kemudian jika tidak relevan, ya tidak relevan. Kemudian nomor 3 terdapat nilai kebaharuan atau novelty. Pilih satu dari 3 sifat berikut, yaitu potensi, kualitas informasi dan hasil, relevansi, bermakna dengan rumusan di protokol, mengatasi masalah yang belum terjawab dengan memuaskan atau membenarkan sebaliknya. Kemudian kalau adik-adik bisa potensi, kualitas informasi dan hasil ya, karena nantinya ada hasil penelitian dan informasi juga.
Kemudian yang nomor 2, nilai ilmiah dan desain. Apakah rumusan masalah atau hipotesis dinyatakan dengan jelas? Jika iya, adik-adik bisa centang iya. Kemudian, apakah tujuan dan pertanyaan yang diajukan konsisten dengan formulasi dasar pemikiran dan latar belakang? Apakah memanfaatkan sumber informasi untuk memberikan penjelasan atau teori di balik kejadian-kejadian? Atau seringnya kan kita membangun suatu teori berdasarkan data. Apakah akan memberikan hasil yang valid atau dapat dipercaya? Kita centang iya. Apakah penelitian tersebut mampu diselesaikan dalam skala waktu yang diusulkan? Apakah desain penelitian dengan kisaran sampel atau N yang diajukan valid dan memberikan hasil yang bermakna? Apakah telaah akan dilakukan deidentifikasi oleh pemilik data, baik lembaga rumah sakit, puskesmas, atau lainnya sebelum dirilis atau diperoleh peneliti? Apakah telah diperoleh persetujuan oleh subjek penelitian, baik itu broad informed consent atau informed consent P general? Apakah potensi hasil analisis tidak memungkinkan identifikasi ulang peserta? Apakah penggunaan data mengakibatkan kerusakan atau kesusahan terhadap subjek? Adik-adik mungkin bisa memilih tidak, tapi ini dicentang iya. Apakah penelitian melibatkan peserta dari salah satu kelompok rentan, yaitu seperti anak, wanita, dan ibu hamil ya? Sensitif dan potensi stigmatisasi ya? Tidak, bisa tidak. Apakah penelitian akan melibatkan penggunaan metode penipuan, penyamaran, atau berpura-pura sebagai pelanggan, penyembunyian informasi tentang tujuan penelitian, atau apapun selain transparansi total atas peran sebagai peneliti? Tidak. Adakah penjelasan berapa lama data akan disimpan? Iya ataupun tidak, ya bisa iya ataupun tidak ya. Kemudian selanjutnya, klik nomor 3 sampai dengan nomor 7 itu diisi. Ada 7 standar ya. Standar ketiga yaitu standar pemerataan beban dan manfaat atau rekrutmen yang setara. Apakah rekrutmen subjek berdasarkan pertimbangan ilmiah? Kemudian apakah karena mudahnya subjek dimanipulasi atau dipengaruhi? Kemudian apakah kriteria rekrutmen subjek berdasarkan umur, seks, faktor sosial, atau status sosial ekonomi, atau alasan-alasan lainnya? Kemudian apakah perekrutan subjek dilakukan melalui iklan, pemberitahuan, artikel, dan media transkrip pesan radio? Kemudian pada nomor 4, standar resiko. Apakah terdapat uraian potensi resiko? Apakah ketidaknyamanan yang kemungkinan dihadapi telah diantisipasi? Apakah terdapat uraian tentang kerugian yang dapat dialami oleh subjek walaupun hanya sedikit di atas ambang resiko minimal? Kemudian nomor 5 yaitu standar bujukan dan eksploitasi. Apakah terdapat kompensasi atau insentif material yang wajar? Apakah terdapat kompensasi non-material yang wajar? Kemudian apakah keikutsertaan sebagai subjek bersifat sukarela?
Apakah terdapat penjelasan atau uraian bahwa keikutsertaan dalam penelitian ini tidak memaksa atau tidak ada pemaksaan? Kemudian selanjutnya kita ke butir nomor 6, standar privasi atau kerahasiaan. Apakah terdapat uraian mengenai prosedur untuk melindungi kerahasiaan data dan tata cara penyampaian pada pihak yang relevan? Iya, kemudian apakah anonimitas disajikan dalam protokol? Jadi sebaiknya sampel itu setelah diambil itu kita mengisinya dengan anonim ya. Kemudian klik iya, dan apakah potensi terungkapnya kerahasiaan kemungkinan terjadi ya? Apakah potensi terungkapnya kerahasiaan kemungkinan terjadi? Jadi bisa iya, bisa tidak, nanti tergantung adik-adik. Seberapa cara adik-adik untuk mengambil sampel penelitian. Kemudian pada butir selanjutnya, yaitu butir ketujuh, standar informed consent, yaitu apakah protokol yang diajukan harus mendapatkan persetujuan subjek. Bisa klik iya. Apakah persetujuan akan diminta dari pihak ketiga? Kemudian kita bisa juga klik iya. Apakah pihak ketiga kompeten dan secara hukum berwenang untuk bertindak atas nama peserta? Misalnya orang tua ya atau wali. Kita klik iya. Apakah peserta akan diberi lembar informasi? Kita bisa juga klik iya. Kemudian selanjutnya setelah sudah mengisi 7 standar, ya, dan semua sudah dipastikan terisi, kita simpan dan submit protokol. Baik, kemudian kita lanjut ke pembayaran, adik-adik ya. Yang terakhir yaitu pembayaran. Setelah kita sudah submit protokol, yaitu kita akan melakukan protokol sudah tersubmit ke sistem Digitab, namun untuk meneruskan ke KIP yang dituju, harus melakukan pembayaran sesuai petunjuk berikut. Jadi nanti akan keluar virtual account masing-masing, biasanya itu ke rekening BNI. Kemudian usulan akan segera terkonfirmasi jika tagihannya sudah terbayarkan. Baik, ini dia tahap terakhir ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa buka menu daftar protokol. Dan adik-adik bisa melihat status dari protokol yang sudah adik-adik usulkan. Misalnya ini diusulkan pada 4 November 2024 ke KEP Komite Etik FK Unizar dengan status menunggu pembayaran. Dan kita melihat yaitu pada judul terakhir, itu sudah lolos atau sudah SLE-nya terbit ya, surat layak etiknya sudah terbit. Kemudian adik-adik bisa klik judulnya. Kemudian adik-adik bisa scroll ke bawah. Kemudian semua sudah terisi ya. Sudah terisi dengan lengkap. Ini contohnya yang sudah terisi. Setelah itu adik-adik tinggal download surat layak etik yang pastinya di sini telah melewati telaah etik oleh tim Komite Etik FK Unizar. Adik-adik tinggal download. Nanti hasilnya akan seperti ini. Yaitu misalnya Komite Etik Penelitian akan berisi surat layak etik ya. Di situ ada jelas logo dari FK Unizar. Kemudian akan tertera juga peneliti utama, anggota dari penelitinya, nama lembaga yang melakukan telaah etiknya, serta judul-judul adik-adik. Kemudian nanti di sini sudah berisikan apa yang dijabarkan. Jadi di sini berlaku 1 tahun ya, efektif 1 tahun sejak tanggal penerbitan. Dan usulan perpanjangan diajukan kembali jika penelitian tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku surat kelayakan etik.
Setiap perubahan dan alasannya termasuk indikasi implikasi etis, kejadian yang tidak diinginkan pada partisipan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi efek tersebut, dan segala kejadian yang tidak terduga ya sudah ada dilampirkan pada surat layak etik. Kemudian di sini saya akan menandatangani selaku sekretaris dari Komite Etik. Baik, itu dia contoh dari tahapan penggunaan aplikasi Digitab. Dari memasukkan protokol dari awal ya, membuat identitas, kemudian login. Selanjutnya kita akan mengusulkan suatu protokol. Kemudian mengisi semua form yang harus diisi. Sampai nanti adik-adik bisa melihat status dari usulan protokol yang sudah adik-adik usulkan dan sampai keluar surat layak etik. Ya, tahapannya seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga aplikasi Digitef ini bisa aplikatif untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.